Ini sudah ada semua kan ya mahasiswanya ya? Ayo coba dinyalakan kameranya, kita mulai perkuliahan hari ini. Sambil menunggu teman yang lainnya. Ini yang lainnya itu memang belum KRS-an atau bagaimana ya? Kok minggu lalu juga sekitar segini jumlahnya, tidak full 27 mahasiswa atau seperti apa? Nggak tahu ya. Oke. Mungkin langsung saja saya mulai sambil nanti menunggu mahasiswa yang lainnya. Diharapkan ya segera bergabung ya, yang belum bergabung. Mungkin bisa diumumkan kembali last call gitu untuk segera bergabung di kelas toksikologi klinik. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini saya akan membahas tentang pengantar dari toksikologi klinik. Jadi maksudnya pengantar di sini itu adalah toksikologi klinik secara umum gitu ya. Kita perkenalan bagaimana mata kuliah ini itu terlebih dahulu gitu. Karena yang perlu kita pahami ada beberapa macam hal sebelum kita terjun lebih dalam di mata kuliah ini gitu. Mulai dari peristilahan yang sering digunakan dan yang sering muncul di mata kuliah toksikologi, seperti beberapa macam istilah zat racun. Nah, itu juga bermacam-macam, tergantung dari sumber racun dia berasal dari mana, kayak gitu. Nah, sebelum ke situ, zat racun ataupun suatu senyawa yang bersifat racun yang kalian ketahui itu seperti apa saja? Saya ingin tahu. Yang dikategorikan sebagai zat racun gitu ya. Kira-kira apa saja? Karena sumber racun itu banyak sekali. Nah, saya ingin tahu pemahaman awal kalian mengenai zat racun ini. Mungkin ada yang bisa menyampaikan, silakan. Ada? Wah, kok diam semua? Yang lainnya kameranya dinyalakan dulu ya. Yang masih off. Gimana? Zat racun itu sumbernya dari mana saja yang kalian tahu? Nggak ada yang jawab ini. Masa saya tunjuk? Coba yang kameranya off aja yang saya tunjuk. Siapa ya? Aldis. Coba Aldis. Ada nggak ini orangnya? Nggak hadir ini ya berarti ya. Coba Lilis. Kameranya masih off juga. Halo Lilis. Lilis Novitasari. Wah, ini jangan-jangan yang kameranya off ini ditinggal tidur lagi nih. Karena masih pagi nih. Masih ngantuk semua ini kayaknya. Tuh, hilang. Siapa ini yang hilang satu ini? Oke, siapa ya? Nasiro, coba Nasiro. Tadi sempat on juga, kemudian di off-kan lagi. Halo Nasiro. Oh, kok nggak pada jawab semua ya? Izin menjawab, Halo? Bu. Ya wes, silakan Zara. Ini yang lainnya ini kenapa sih? Kok nggak mau jawab? Padahal ya saya nggak, anu, kita itu loh jaraknya online gitu loh, nggak langsung. Kecuali kalau langsung gitu ya, mungkin saya hukum gitu. Gimana? Coba Zara. Kalau menurut Zara seperti formalin, Bu. Seperti formalin. Oke, berarti Iya. zat racun yang berasal dari bahan-bahan kimia gitu ya. Ada lagi mungkin
Karena sumber-sumber racun itu tidak hanya berasal dari bahan kimia saja loh. Gitu. Coba yang lainnya. Izin menjawab Ibu. Silakan kalau dia. Dari hewan mungkin Ibu bisa dari ular, bisa ular. Kalau dari tanaman itu kayak tanaman yang tidak diperuntukkan untuk jadikan makanan, bisa terus tiba-tiba dimakan, itu kan ada zat racunnya. Contohnya kalau dari makanan, apa yang beracun? Kalau dari tumbuhan itu misalnya Ibu, kayak mungkin ya, kayak bunga-bunga hias gitu Ibu, kayak yang bisa bikin gatal-gatal di mulut itu. Karena itu kan bisa, maksudnya beracun bagi yang konsumsi. Tapi saya jarang menemukan ya kalau bunga-bunga itu. Maksudnya memang ada zat-zat beracun yang berasal dari tumbuhan gitu. Tapi kayak sepengetahuan saya kalau dari bunga itu kan memang jarang ya dikonsumsi ya, kecuali mungkin, dan jarang juga sebagai obat herbal. Mungkin ada beberapa, tetapi kalau yang memang berbahaya itu jarang. Yang sering ataupun jenisnya sendiri dari tanaman itu seperti jamur beracun. Nah, itu kan banyak ya jenisnya, hampir banyak dari jenis jamur itu yang beracun, kecuali jamur-jamur yang memang dikonsumsi seperti jamur merang, jamur kuping, jamur shiitake dan lain-lain itu aman. Tetapi juga banyak juga dari kelompok keluarga jamur-jamuran itu yang justru sangat beracun gitu, dan itu kalau kita seumpama kita jalan-jalan ke hutan atau mendaki gunung gitu ya, kalau kita nggak teliti, nggak ngeh, itu justru semakin membahayakan diri kita jika dikonsumsi gitu. Itu yang pertama dari tanaman gitu ya. Kemudian tadi dari hewan. Nah, hewan itu juga banyak yang mengeluarkan racun. Yang kita tahu ular ya. Ular itu banyak sekali jenis-jenisnya yang sangat-sangat beracun, meskipun ada juga ular yang tidak beracun juga. Terus kemudian ada jenis seperti kalajengking, skorpion itu, kemudian katak yang kulitnya mengeluarkan racun. Nah, itu juga ada. Kalau dari makanan selain jamur itu kebanyakan dari jenis kacang-kacangan yang memiliki ataupun yang ditumbuhi oleh jamur yang beracun, seperti golongannya jagung gitu ya, jagung yang biasanya sudah berumur, yang sudah agak tua, itu dia lebih sering ditumbuhi oleh jamur-jamur yang beracun seperti itu. Jadi bisa dikatakan jagung tersebut jadi beracun karena terdapat jamur yang beracun itu tadi. Nah, kemudian selain itu sumber racun juga ada satu lagi yang kurang, kira-kira apa? Ada yang tahu? Gimana? Bakteri. Bakteri. Ya, bakteri itu sebenarnya bakteri itu bukan golongannya yang memiliki racun ya, tetapi istilahnya adalah patogen ya, bakteri yang patogen. Bukan bakteri beracun seperti itu. Jadi satu sumber zat racun lagi itu adalah di lingkungan kita. Jadi zat racun yang justru dihasilkan oleh manusia gitu. Seperti di pabrik limbah dari limbah buangan, baik itu dalam berupa gas ataupun dalam bentuk cairan yang dikeluarkan melalui sungai dan lain-lain. Nah, itu juga sumber racun yang justru dibuat oleh manusia. Maksudnya kasarannya adalah dibuat oleh manusia ini adalah hasil dari pembuangan ataupun pabrik dari suatu industri tertentu seperti itu. Kemudian atau dari kendaraan bermotor gitu ya. Kendaraan bermotor, kita tahu kendaraan bermotor itu mengeluarkan gas CO, karbon monoksida. Nah, itu juga kalau kita terkena secara kumulatif jangka panjang, itu juga pasti akan berbahaya bagi orang yang sering terpapar gas-gas tersebut seperti itu. Nah, mungkin itu ya sedikit sumber-sumber racun yang ada di sekitar kita. Sekarang saya share PPT-nya saja.
Langsung masuk aja. Nah, awal di sini kita akan belajar tentang pengertian dulu ya, pengertian, karena kalau kita tidak mengerti apa pengertiannya, kadang selanjutnya itu kita merasa kebingungan dan lain-lain. Nah, di dalam ilmu toksikologi secara umum, baik itu toksikologi klinik, toksikologi medisin, kedokteran forensik, dan lain-lain, yang dinamakan dengan toksikologi itu adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan keracunan. Zat racun, keracunan, maupun proses keracunan, seperti itu. Nah, toksikologi sendiri itu adalah ilmu mengenai racun, di mana di dalam ilmu tersebut, itu kita juga akan belajar tentang bagaimana cara mendeteksi zat-zat racun yang ada di dalam tubuh pada orang yang keracunan, atau pada suatu sampel tertentu yang diduga memiliki zat-zat racun tertentu. Nah, otomatis cara mendeteksi ini kita juga harus tahu bagaimana cara mengisolasinya. Mengisolasi zat tersebut agar dapat terdeteksi dan juga ditentukan berapa banyak kadar zat racun yang terdapat di dalam suatu sampel tersebut. Gitu. Nah, kemudian cara-cara memisahkannya juga, karena pada dasarnya analisis toksikologi yang ada di mata kuliah ini itu adalah analisis menggunakan analisis kimia ya, sehingga bisa dikatakan toksikologi ini suatu ilmu gabungan antara beberapa bidang ilmu gitu. Analisisnya menggunakan analisis kimia gitu. Kemudian tetapi ada juga deteksi ataupun diagnosis dengan cara kita klinik, cara klinik maupun cara medis untuk mendeteksi. Terutama apabila sampel-sampel keracunan pada orang-orang yang keracunan, baik itu orang yang meninggal karena keracunan atau orang yang keracunan tapi masih sadar gitu ya. Berarti kan sampel-sampel yang diambil harus spesimen-spesimen yang berhubungan dengan zat tersebut akan bereaksi dalam jaringan tertentu. Nah, itu identifikasi cara pengambilan kita menggunakan metode klinik. Kemudian untuk analisisnya, penentuan jumlah sampelnya, penentuan jumlah zat racunnya itu menggunakan metode kimia analitik seperti itu. Nah, untuk sejarah perkembangan dari ilmu toksikologi sendiri itu pada hakikatnya toksikologi itu dikatakan sebagai toksikologi analitik dan juga atau analisis toksikologi sebelumnya ya, karena kalau dulu toksikologi itu ya dikenal sebagai toksikologi secara umum gitu. Kalau sekarang toksikologi itu sudah banyak sekali cabang ilmunya, mulai toksikologi klinik, toksikologi analitik, toksikologi lingkungan, kemudian atau analisa forensik di bidang kedokteran gitu ya. Nah, toksikologi analitis ini berkaitan dengan mendeteksi, identifikasi, dan pengukuran obat-obatan dan senyawa asing lainnya, atau dikatakan sebagai sinobiotik, pada metabolit di spesimen biologis. Gitu. Nah, memang toksikologi ini erat kaitannya dengan obat-obatan, gitu ya. Baik obat-obatan itu yang memiliki efek yang menguntungkan, efek terapeutik, atau obat-obatan yang memiliki efek toksik seperti itu. Nah, selain itu, di dalam laboratorium toksikologi analitik itu dapat dilibatkan dalam berbagai kegiatan lain, seperti penilaian paparan, kemudian penilaian paparan setelah kejadian orang tersebut keracunan, kemudian pemantauan obat terapeutik itu bagaimana, kemudian analisis dalam bidang forensik, dan juga pemantauan penyalahgunaan obat-obatan yang terjadi ataupun yang digunakan. Ataupun bisa jadi terlibat dalam sebuah penelitian gitu ya. Kalau di dalam penelitian yang kaitannya dengan bidang toksikologi, itu biasanya mereka akan meneliti cara kerja obat tersebut di dalam tubuh itu seperti apa. Jadi pada tahap farmakokinetikanya dan juga farmakodinamikanya. Nah, ini kedudukan dari ilmu toksikologi ya. Jadi secara garis besar, secara umum, toksikologi ini memiliki sumbangan ilmu
dari berbagai macam bidang ilmu. Jadi bisa dikatakan toksikologi ini dia didasari oleh multidisiplin ilmu. Dia ada yang mendasari ilmu dari biologi, dari kimia atau biokimia juga. Kemudian dari ilmu matematika. Nah, kenapa kok ada ilmu MIPA di sini ya? Ada ilmu MIPA, biologi, kimia, matematika. Kalau dari segi biokimianya sendiri itu akan dilihat bagaimana zat racun itu mengalami metabolisme di dalam tubuh. Proses kerja ataupun berjalannya obat tersebut di dalam tubuh, metabolismenya seperti apa? Apakah ada reaksi-reaksi tertentu yang dapat menyebabkan obat tersebut akan semakin toksik atau mengalami penurunan daya racunnya seperti itu. Kalau hubungannya dengan kimia dan matematika itu berasal dari analisis senyawanya. Ya mungkin kalau matematika hubungannya dengan hitung-hitungan gitu ya. Kemudian atau waktu paruh obat setelah beberapa saat obat tersebut akan mengalami efek yang lebih turun, efek toksiknya. Jadi perhitungan kerja obat di dalam tubuh seperti itu. Nah, toksikologi ini juga erat hubungannya dengan farmakologi dan juga patologi fisiologi, patofis. Nah, berkaitan dengan cara kerja obat yang ada di dalam tubuh seperti farmakokinetika dan juga farmakodinamika. Itu kalau dalam segi obatnya. Kalau dalam segi racunnya ya seperti toksikodinamika dan juga toksikokinetika kayak gitu. Nah, selain itu di dalam lingkungan perannya ya mungkin peran yang bisa kita lihat, yang bisa kita ambil dalam segi lingkungan itu seperti pencemaran yang terjadi di dalam lingkungan kita, kemudian akumulasi pencemaran, kesehatan lingkungan kerja. Kesehatan lingkungan kerja ini tidak hanya terjadi di pabrik-pabrik atau dimanapun, tetapi bisa jadi dimanapun gitu ya. Di laboratorium, di rumah sakit itu juga rawan gitu ya, rawan terhadap zat-zat toksik yang ada di sekitar kita gitu. Kemudian dari segi ekonomi, yaitu dari segi manfaatnya, toksikologi ini dia dikembangkan, diteliti sebagai penentuan obat baru ataupun penentuan cara kerja obat yang ada di dalam tubuh. Jika obat tersebut diberikan ke pasien, kerja obat tersebut seperti apa? Dia akan memiliki efek seberapa lama jika pasien tersebut mengkonsumsi obat tersebut kayak gitu. Kemudian pestisida dan juga bahan tambahan makanan. Nah, ini hubungannya kedua hal di sini adalah kalau pestisida terutama bagi orang-orang ataupun petani-petani yang menggunakan pestisida kayak gitu. Nah, pestisida ini otomatis kalau para petani ataupun para orang-orang yang ada di desa menggunakan pestisida, itu kan pasti akan terjadi akumulasi paparan. Nah, itu juga akan mempengaruhi orang tersebut terkena keracunan seperti itu. Nah, yang terakhir di sini adalah bidang forensik ya. Bidang forensik karena toksikologi itu erat kaitannya dengan bidang forensik. Untuk aspek mediko-legalnya, kemudian untuk diagnosis. Nah, diagnosis di sini adalah penentuan apakah si korban itu keracunan zat apa, keracunan obat apa. Apakah keracunan tersebut akibat karena dia overdosis atau karena dia murni keracunan secara tidak sengaja, seperti itu. Kemudian atau ada campuran obat-obatan yang dia konsumsi sehingga menyebabkan si korban ini meninggal, seperti itu. Nah, itu menariknya di forensik adalah seperti itu di bidang toksikologinya. Nah, ini kalau di dalam toksikologi modern seperti saya katakan tadi ya, jadi di toksikologi modern itu ilmu yang mendasari adalah berbagai macam disiplin ilmu. Seperti itu. Di sini secara garis besar ada 4 ilmu yang sangat berperan penting. Yang pertama adalah ilmu kimia analitik. Ini digunakan untuk mengetahui jumlah zat racunnya atau toksikan. Kemudian ilmu biokimia itu untuk mengetahui reaksi yang terjadi, reaksi kimia yang terjadi pada organisme yang terpapar oleh xenobiotik.
dan juga hubungan dengan metabolismenya. Kemudian kalau patofisiologi itu apakah zat-zat toksik tersebut, zat racun tersebut dapat memberikan efek toksik pada jaringan-jaringan tertentu yang ada di dalam tubuh. Gitu. Kalau memang memberikan efek toksik pada suatu jaringan, jaringan apa yang terpengaruhi? Karena target jaringan yang terkena zat racun itu macam-macam. Tidak hanya ginjal saja, tetapi bisa juga pada hati, pada paru-paru, pada jantung, atau pada otak sekalipun, seperti itu. Dan juga yang terakhir, ilmu imunologinya yang berperan di sini, gunanya adalah untuk melihat efek toksik pada sistem kekebalan organisme setelah organisme tersebut terpapar oleh zat toksin. Nah, untuk pengertian dari racun sendiri, secara garis besar di sini adalah suatu zat atau bahan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, cara masuk suatu zat racun ke dalam tubuh ini melalui beberapa metode ya, melalui beberapa cara. Yang pertama adalah lewat mulut langsung atau lewat oral. Bisa jadi orang tersebut memang sengaja meminum obat tertentu yang mengandung racun atau tidak sengaja keracunan seperti itu. Nah, itu berarti secara oral. Kemudian secara inhalasi. Inhalasi di sini yaitu secara terhirup melalui hidung, kemudian diserap oleh paru-paru. Nah, kebanyakan di sini adalah orang-orang yang terpapar dengan gas-gas yang beracun, seperti itu. Seperti gas monoksida, kemudian gas-gas yang beracun lainnya. Selanjutnya lewat suntikan, berarti lewat vena. Nah, ini kalau lewat suntikan ini banyak sekali yang digunakan adalah orang-orang yang penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Mereka banyak sekali memasukkan obat-obatan tersebut melalui suntikan. Kenapa kok lewat situ? Biasanya kebanyakan mereka agar efeknya itu segera terasa. Agar segera terasa bagi mereka, kalau mereka ingin efeknya yang diinginkan segera terasa, itu biasanya lewat suntikan daripada lewat hidung ataupun lewat mulut secara langsung. Nah, kemudian selanjutnya adalah lewat absorpsi. Absorpsi di sini berarti lewat penyerapan ya, penyerapan pada kulit atau bagian terluar dari tubuh. Nah, biasanya kalau absorpsi ini kadang secara tidak sengaja terjadi, seperti kita katakanlah pada saat praktikum lupa menggunakan handscoon, kemudian kena bahan-bahan kimia berbahaya. Nah, itu juga salah satu proses masuknya racun ke tubuh kita melalui absorpsi. Nah, kalau istilah lainnya, racun itu istilah lainnya adalah benda asing atau xenobiotik. Jadi kalau di dalam ilmu toksikologi dan juga ilmu farmakologi, racun itu adalah benda asing. Atau istilah lainnya adalah xenobiotik. Tetapi ada yang mengatakan xenobiotik ini belum tentu racun, tetapi suatu zat asing yang dimasukkan ke dalam tubuh, di mana zat asing itu dapat memberikan efek yang merugikan atau efek terapeutik. Jadi tergantung dari jenis zat asing tersebut, gitu, benda asing tersebut. Nah, jadi xenobiotik ini berasal dari kata bahasa Yunani ya, terdiri atas dua subkata, xenos dan biotik. Xenos itu artinya asing, biotik itu artinya makhluk hidup, seperti itu. Nah, kemudian ini analisis toksikologinya. Jadi kalau kita sebagai calon TLM ya, calon ATLM, dalam melakukan analisis toksikologi, ada dua hal yang bisa dilakukan, tergantung dari tempat kita nanti bekerja ya biasanya. Yang pertama adalah toksikologi darurat, yang biasanya ada di rumah sakit ataupun di instalasi-instalasi forensik. Itu toksikologi darurat di sini itu adalah pemeriksaan-pemeriksaan bisa atau pemeriksaan racun yang berasal, baik itu yang berasal dari hewan, bisa racun ataupun bisa dari ular dan lain-lain, atau berasal dari tanaman dan lain-lain. Jadi yang bersifat akut gitu ya, efeknya yang langsung terjadi gitu.
Yang kedua adalah kategori khusus, di mana kategori khusus ini tergantung dari bidang-bidang ilmu yang menjembatani, gitu ya, seperti toksikologi forensik atau yang biasanya terjadi di instalasi forensik. Kalau yang ada di Malang ini ada di RSSA, seperti itu. Kemudian screening penyalahgunaan obat-obatan terlarang, seperti di laboratorium Polda Jatim. Nah, mereka punya laboratorium tersendiri yang dapat menyeleksi ya, men-screening obat-obat dalam kasus penyalahgunaan. Kemudian pemantauan obat terapeutik ini bidang farmakologi dan juga toksikologi lingkungan seperti di laboratorium daerah gitu. Nah, kemudian ini ada beberapa peristilahan ya, istilah-istilah yang perlu kita ketahui di bidang toksikologi, karena kalau kita lihat ada berbagai macam jenis sebutan untuk zat racun, tetapi memiliki pengertian yang berbeda. Kalau kita lihat antara racun, toksin, toksikan, toksoid, xenobiotik itu kok sepertinya sama ya, sama-sama toksin-toksin gitu ya. Tapi sebenarnya ini memiliki pengertian yang berbeda. Nah, kalau racun sendiri itu adalah zat yang masuk ke dalam tubuh, baik itu secara oral, inhalasi, kemudian absorpsi, dan lain-lain, kemudian yang menyebabkan kerusakan jaringan. Dia akan menyebabkan kerusakan pada organ-organ kita, pada jaringan, kemudian mengalami gangguan fungsi, istilahnya dia yang mengalami efek toksik, bisa menyebabkan kematian, penyakit, dan lain-lain. Itu adalah racun. Sedangkan kalau toksin ini lebih ditekankan ke racun yang secara alami ada, seperti pada hewan-hewan beracun, pada tumbuhan beracun, seperti itu adalah toksin. Pada organisme ataupun racun yang secara alami itu diproduksi oleh organisme hidup, seperti itu. Nah, sedangkan kalau toksikan ini lebih ke zat racun yang diproduksi ataupun yang dihasilkan oleh manusia dan dipaparkan ke lingkungan, yang berasal dari industri, kemudian seperti pestisida, kemudian dan juga gas-gas dari kendaraan bermotor. Nah, itu istilahnya adalah toksikan, zat racun yang dihasilkan oleh manusia dan dipaparkan ke lingkungan. Nah, sedangkan kalau toksoid itu toksin yang tidak aktif atau dilemahkan. Nah, ini toksoid ini biasanya untuk penelitian di bidang imunologi, untuk mengetahui apakah reseptor dalam tubuh mengalami reaksi tertentu pada zat-zat racun yang telah dilemahkan, seperti itu. Nah, terakhir ini adalah xenobiotik, itu pengertian secara umum adalah zat asing yang baik itu secara alami maupun tidak ada di dalam tubuh manusia, masuk ke dalam tubuh manusia, seperti itu. Nah, kemudian ini klasifikasinya ya, mungkin bisa dilihat klasifikasi dari bahan toksik. Ini pada gambar yang kanan itu ada sedikit contoh-contoh dari senyawa-senyawa yang toksik, gitu ya. Di sini kalau klasifikasinya dibagi menjadi 3 sumber. Tiga jenis berdasarkan sumbernya, itu seperti toksin yang ada di alam secara normal, dari tanaman, dari hewan, dari lingkungan. Kemudian kalau berdasarkan dari senyawanya, ya otomatis seperti toksin-toksin dari senyawa kimia berbahaya, seperti itu, seperti logam berat, gitu. Kemudian senyawa organik, di mana senyawa organik ini sangat beracun, terutama senyawa organik yang dapat dengan mudah menguap, seperti itu. Kemudian racun gas, dan juga berdasarkan penggunaannya, seperti obat-obatan, pestisida, pelarut, dan juga logam berat yang digunakan di bidang-bidang industri, seperti itu. Nah, ini pada bidang toksikologi, dalam bidang toksikologi itu sudah dikenal dengan istilah postulat Porcellus, di mana artinya adalah jadi semua zat itu adalah racun. Tidak ada yang bukan racun. Nah, kemudian kalimat yang kedua adalah dosis yang tepat
itu dapat membedakan antara racun dari obat. Jadi maksudnya di sini adalah si Paracelsus ini dia menyatakan bahwa semua zat itu sifatnya adalah racun. Tetapi yang membedakan antara racun dengan obat itu adalah dosis. Jadi di sini ada penekanan dosis yang akan membedakan apakah zat tersebut bersifat racun atau memiliki efek terapeutik ataupun efek yang menyembuhkan seperti itu. Nah, sehingga dalam bidang toksikologi memang erat hubungannya dengan bidang farmakologi gitu ya. Karena dosis itu sangat berpengaruh. Gunanya dosis itu adalah untuk mengatur kadar sampai seberapa banyakkah senyawa tersebut itu memiliki efek yang menguntungkan bagi tubuh. Kalau kadarnya sudah berlebihan, dia akan memiliki efek yang merugikan kayak gitu. Jadi kayak contoh sederhananya adalah pada saat kita demam, pada saat kita sakit panas gitu ya, kita kan biasanya meminum paracetamol seperti itu. Kita tahu paracetamol itu sangat lumrah, obat yang sangat umum, yang sering kita gunakan kalau kita lagi sakit gitu ya. Tetapi kalau kita mengkonsumsi tidak berdasarkan dosis, maka paracetamol tersebut akan menjadi racun bagi tubuh kita, seperti itu. Jadi dosis ini sangat penting di bidang toksikologi maupun farmakologi. Jadi penentuan dosis itu juga tidak boleh macam-macam kayak gitu. Ada tahap-tahapannya sendiri pada orang farmasi untuk menentukan apakah senyawa tersebut aman atau tidak untuk dikonsumsi sampai batas kadar berapa. Nah, oleh karena itu ada yang dinamakan sebagai toksisitas. Jadi toksisitas ini adalah kemampuan racun untuk menyebabkan timbulnya gejala keracunan. Itu adalah toksisitas. Di mana toksisitas ini ditentukan oleh beberapa hal ya. Jadi hal yang pertama yang sangat mendasar itu adalah dosis. Dosis di sini sangat menentukan toksisitas. Kemudian yang kedua adalah konsentrasi racun pada reseptor. Sebenarnya nomor 2 ini sama dengan nomor pertama. Dosis ini adalah konsentrasi juga sebenarnya. Konsentrasi racun yang bereaksi dengan reseptor yang ada di dalam tubuh kita. Yang ketiga adalah sifat zat toksikan. Sifatnya ini seperti apa? Apakah dia memang highly toxic, toksiknya sangat tinggi, sangat sedang, ataupun sangat ringan, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah sistem bioorganisme. Sistem bioorganisme di sini ya berarti seperti organisme makhluk hidup yang memang memiliki kadar ataupun toleransi yang berbeda-beda. Jadi di toksikologi itu ada yang diistilahkan sebagai drug tolerance ataupun toleransi terhadap obat-obatan. Nah, karena toleransi obat antara orang dewasa dengan orang tua, dengan anak-anak, dengan bayi, itu pasti juga akan berbeda-beda. Oleh karena itu juga yang akan menentukan suatu sifat toksik dari zat racun tersebut, dari obat, dari suatu obat. Nah, yang terakhir di sini adalah paparan terhadap organisme dan bentuk efek yang ditimbulkan. Jadi paparan ini dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk absorpsi, inhalasi, oral, atau paparannya secara bertahun, berkali-kali, secara menahun, berarti kan dia memiliki efek kronis seperti itu. Atau paparannya terjadi secara langsung sehingga bisa menimbulkan efek pada saat itu juga. Kayak gitu. Nah, di dalam penelitiannya sendiri, untuk mengetahui efek toksik, itu di dalam laboratorium itu harus menggunakan hewan coba otomatis. Harus menggunakan hewan percobaan, biasanya digunakan mencit untuk mengetahui berapa banyak dosis yang bisa ditentukan. Nah, sifat toksik dari suatu toksin itu sangat ditentukan oleh dosis, seperti kata Paracelsus tadi. Jadi artinya, kehadiran suatu zat yang berpotensi toksik di dalam suatu organisme itu belum tentu menghasilkan suatu keracunan. Maksudnya gini, jadi di sini ada dua contoh. Yang pertama adalah insektisida rumah tangga atau DDT.
Atau mungkin contoh sederhananya seperti Baygon gitu ya. Baygon yang kita gunakan di rumah pada saat ruangan kita banyak nyamuk waktu malam kita mau tidur gitu, kita biasanya nyemprotin dulu ruangan kita dengan Baygon, kemudian kita tunggu beberapa saat baru nyamuk-nyamuknya mati kayak gitu ya. Nah, pada dosis tertentu yang ada di Baygon tersebut, itu dosis tersebut akan sangat mematikan bagi serangga, bagi nyamuk, bagi kecoa dan lain-lain, itu sangat mematikan Baygon tersebut. Tetapi kita yang ada di satu ruangan tersebut, itu kita tidak memberikan efek apapun, kita tidak ikut mati, kecuali kalau kita meminum Baygon ya kita mati gitu loh. Tetapi pada saat kita menyemprotkan ke ruangan kita, yang mati hanya si nyamuknya aja, tapi kita tidak ikut mati kayak gitu. Nah itu kenapa? Itu adalah perbedaan dosis yang ada di dalam Baygon tersebut. Pada dosis tersebut itu dapat mematikan si nyamuk, tetapi tidak mematikan bagi kita, bagi manusianya kayak gitu. Nah contoh yang kedua di sini adalah menggunakan pengobatan paracetamol ya, seperti yang saya katakan tadi. Di sini otomatis dosis antara anak-anak dengan orang dewasa seperti kita itu pasti akan berbeda. Jadi istilahnya jangan sembarangan ya kita memberikan paracetamol pada adik kita yang juga lagi panas, karena dosis antara anak kecil dengan orang dewasa seperti kita itu akan sangat berbeda sekali. Nah, di sini dikatakan dalam 24 jam orang dewasa itu konsumsinya adalah sekitar 4 gram. Ini kalau dalam satuan gram ya. Nah, sedangkan untuk anak-anak itu 90 mg saja, tidak sampai 1 gram seperti itu. Itu dalam 24 jam atau dalam 1 hari. Nah, tetapi penggunaan lebih dari 7 gram pada orang dewasa dan 150 mg pada anak-anak itu akan memberikan efek toksik. Nah, jadi itu pentingnya dosis. Jadi kalau kita katakanlah lagi demam, kemudian sudah minum paracetamol 3 kali sehari, tetapi kok masih panas gitu. Besoknya jangan meningkatkan dosis. Kalau kalian meningkatkan dosis, ya bisa jadi timbul efek toksik gitu ya. Jadi tetap sesuai dengan dosis. Barangkali memang panasnya baru 2 hari baru hilang seperti itu. Dan jangan memberikan dosis tersebut ke anak-anak, ke adik kita. Katakanlah kalau kita 1 butir itu dosisnya seperti itu, tapi jangan berikan 1 butir itu untuk anak-anak. Kita harus mungkin berikan hanya setengah saja atau seperempatnya saja dari tablet paracetamol. Tapi memang lebih amannya kalau anak kecil memang harus ada resep dokternya seperti itu. Nah itu bedanya antara suatu obat yang dapat menimbulkan efek toksik atau efek terapeutik seperti itu. Nah ini mungkin penjelasannya yang tadi, yang DDT tadi, sedikit narasinya ya. Ini saya ambil dari buku. Jadi penjelasan dari DDT tersebut itu disebabkan karena konsentrasi. Jadi konsentrasi tersebut berada jauh di bawah konsentrasi minimal pada efek manusia. Jadi ada rentangnya, sebenarnya itu ada rentangnya. Apakah konsentrasi tersebut berpengaruh pada manusia ataukah pada hewan gitu ya. Namun sebaliknya apabila kita terpapar oleh DDT dalam waktu yang lama, maka akan terjadi penyerapan dari lingkungan ke tubuh kita dan terakumulasi pada jaringan lemak sehingga akan menimbulkan efek toksik yang sifatnya kronis. Nah, ini terjadi apabila kita terlalu lama ya terpapar oleh DDT atau terlalu lama terpapar oleh pestisida, oleh insektisida yang sifatnya dia tidak ramah lingkungan atau tidak biodegradable gitu ya. Kalau sifatnya biodegradable, meskipun kita sering terpapar, dia dapat mudah terurai di lingkungan. Kalau sifatnya insektisida tersebut adalah biodegradable. Tetapi kalau tidak, ya pasti akan terjadi akumulasi. Nah, ini yang dikhawatirkan ataupun yang dikhawatirkan oleh orang-orang yang sering terpapar oleh insektisida, pestisida di kehidupannya sehari-hari. Takutnya nanti ke depannya dalam jangka panjang
entah itu 1 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian, efek tersebut baru muncul yang sifatnya adalah kronis pada orang tersebut. Karena terjadi penumpukan itu tadi, penumpukan akumulasi yang ada di lingkungan, kemudian tertimbun, terserap pada orang yang sering kontak dengan senyawa yang beracun tersebut. Seperti itu. Nah, ini resikonya. Kalau resiko keracunan itu memang bergantung dari cara masuknya, seperti itu tadi. Kemudian frekuensi paparan dan juga lama paparan, ini juga sangat menentukan sekali. Frekuensi paparan seperti 1 hari dia terpapar berapa banyak, berapa lama, dan juga lama paparannya dalam 1 minggu itu apakah full 7 hari dia terpapar oleh insektisida atau hanya 1 hari saja dalam 7 hari. Nah, seperti itu juga akan menimbulkan efek yang kronis untuk jangka panjangnya. Nah, oleh karena itu, dalam penelitian tentang toksisitas, itu dinyatakan dalam berbagai macam ukuran. Yang pertama adalah LD50. LD50 ini adalah lethal dosis 50. Maksudnya di sini adalah jumlah dosis efektif dari senyawa kimia yang diteliti, di mana senyawa tersebut mampu menyebabkan kematian 50% dari populasi hewan coba. Jadi penentuan LD50 ini biasanya digunakan untuk menentukan berapa banyak dosis yang dapat mematikan organisme tersebut, yang dapat membuat mati orang yang terpapar dari senyawa kimia tersebut. Seperti itu. Jadi LD50 ini angka yang sangat umum, angka yang digunakan ataupun indikator umum yang digunakan untuk menentukan toksisitas akut dari suatu zat. Nah, bedanya dengan LC50, LC50 ini adalah lethal concentration. Jadi konsentrasi dari suatu senyawa kimia yang sifatnya adalah gas. Biasanya lebih ke gas. Gas-gas ataupun senyawa gas yang baik itu yang beracun maupun yang tidak, untuk menentukan berapa banyak konsentrasi gas tersebut yang akan dinyatakan sebagai toksik karena dapat membunuh atau mematikan 50% populasi hewan coba dalam jangka tertentu. Nah, satuannya kalau LC50 adalah miligram per liter, kalau LD50 itu miligram per kilogram berat badan. Jadi penelitian penentuan LD50 dan LC50 ini menggunakan hewan coba untuk melihat reaksi dari hewan tersebut dalam menanggapi zat toksik yang dipaparkan ke dia, seperti itu. Nah, sedangkan ID50 atau efektif dosis yang efektif yang menyebabkan efek yang spesifik. Jadi efeknya itu seperti apa? Jadi dilihat efek yang terjadi pada hewan coba tersebut. Baik itu efek yang mematikan atau efek pada jaringan-jaringan tertentu pada hewan coba tersebut. Apakah memang mengalami gagal ginjal, mengalami gagal pernafasan pada konsentrasi senyawa tertentu. Seperti itu. Kemudian ambang dosis. Nah, sedangkan kalau ambang dosis ini tingkat dosis terendah, di mana tidak ada efek yang dapat diamati. Nah, kemudian ini angkanya ya, berdasarkan indikator LD50. Jadi semakin tinggi nilai LD50, itu semakin rendah toksisitasnya. Jadi semakin besar atau semakin tinggi itu berarti kan semakin besar angka LD50, dia akan semakin tidak toksik. Seperti itu. Sebentar. Nah, ini kalau kita lihat jumlahnya, yang kalau super toksik itu nilai LD50-nya adalah kurang dari 5 mg per kilogram.
Sedangkan yang tidak toksik itu lebih dari 15 gram per kilogram. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang di sini toksisitas itu dapat dinyatakan dari efek ya, efek toksik yang terjadi pada sel yang ada di dalam organisme yang terpapar, entah itu jenis selnya yang berbeda ataupun jenis reaksi yang terjadi. Nah, yang pertama itu adalah mutagen, di mana mutagen sendiri sesuai dengan pengertiannya yaitu menyebabkan terjadinya mutasi pada DNA kita ataupun DNA yang mengalami yang terpapar oleh zat-zat senyawa toksik tersebut. Contohnya, ini ada beberapa senyawa kimia ataupun senyawa yang dapat menyebabkan mutagen, seperti ethidium bromida. Nah, ethidium bromida ini sering digunakan untuk penelitian di bidang isolasi DNA untuk mewarnai DNA hasil isolasi agar tampak dalam sinar UV. Seperti itu. Kemudian ada formaldehid dan juga metil Hg dan juga nikotin, itu juga sifatnya adalah mutagen. Jadi mohon maaf, ini saya ulangi lagi ya. Ini tadi saya agak batuk. Nah, selanjutnya selain mutagen, yang kedua adalah karsinogen, di mana karsinogen ini senyawa-senyawa berbahaya yang dapat menyebabkan kanker. Biasanya senyawa karsinogen di sini yang bisa menyebabkan kanker, terutama bagi senyawa-senyawa yang terpapar secara tidak langsung seperti radiasi, kemudian secara absorpsi itu juga sering bisa menyebabkan karsinogenik. Nah, di sini contoh-contoh senyawa kimia yang dapat menyebabkan penyebab kanker ataupun karsinogen seperti nitrosamin, asbes, DDT, dan lain-lain. Sebenarnya ada banyak. Ini adalah 3 contoh yang sering ditemui gitu ya. Yang selanjutnya adalah teratogen, di mana teratogen ini suatu senyawa toksik yang dapat menyebabkan kelainan bawaan pada janin sejak lahir. Jadi teratogen di sini seringnya itu adalah pada saat ibu yang lagi hamil, yang lagi mengandung, itu terpapar senyawa toksik yang mengakibatkan kelainan bawaan pada janin yang ada di dalam kandungannya gitu. Jadi kelainan di sini ini bisa jadi bentuk fisik dari janin yang tidak wajar dan tidak sehat pada saat janin tersebut dilahirkan kayak gitu. Nah, ini seperti etanol, merkuri, timbal, fenol, banyak sekali karbon disulfida, toluena dan juga silena. Nah, mungkin memang berbahaya ya bagi ibu hamil mengkonsumsi alkohol ataupun minum-minuman beralkohol seperti karena alkohol itu ya etanol ya sebenarnya. Nah, maka kalau selama ada seorang ibu yang lagi hamil terus kemudian mengkonsumsi alkohol, nah bisa jadi janinnya nanti akan mengalami teratogen, kelainan bawaan. Jadi organnya tidak lengkap,
pembalahan selnya tidak sempurna, dan lain-lain. Nah, sedangkan yang kedua, jika toksisitas itu dinyatakan sebagai waktu hingga timbulnya gejala keracunan. Yang pertama adalah toksisitas akut, di mana toksisitas akut ini dilihat dari durasi sampai terjadinya efek toksik tersebut. Kalau toksisitas akut berarti durasinya sangat pendek sekali. Baik itu dalam hitungan jam, hari, setelah organisme tersebut terpapar oleh zat-zat toksik gitu. Di mana toksisitas akut ini dia sifatnya tidak dapat dipulihkan ataupun reversibel gitu ya. Nah, karena kebanyakan toksisitas akut ini efek yang terjadi itu seringnya adalah langsung mati gitu, langsung mengalami kematian atau langsung meninggal gitu ya. Nah, lebih banyak seperti itu sehingga dia tidak dapat dipulihkan. Meskipun ada juga orang yang keracunan itu mungkin bisa bertahan gitu ya dengan cara bertahan beberapa saat kalau dia tidak dilakukan pertolongan pertama dan lain-lain, kemudian tidak dikirim ke IGD dengan tepat waktu dan lain-lain, itu juga beberapa kasus juga terjadi orang yang toksisitasnya ataupun keracunan secara akut. Sedangkan kalau subakut itu jika gejala keracunan yang timbul dalam jangka waktu yang sedang di sini itu dalam hitungan minggu sampai bulan dari orang tersebut terpapar senyawa toksik. Sedangkan kalau kronis itu akibat keracunan yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Hitungannya adalah tahun atau dekade gitu ya. Nah, jadi di mana proses keracunan itu mungkin tidak terasa ya bagi yang keracunan secara kronis. Tidak terasa, tidak ngeh bahwa dia itu sedang keracunan karena dosisnya itu sangat-sangat rendah sekali, tetapi terjadi secara terus-menerus sampai bertahun-tahun, sampai berpuluh-puluh tahun. Baru efeknya itu terasa di akhirnya. Mungkin yang contoh sederhananya itu seperti orang merokok ya. Karena di dalam rokok tersebut ada nikotin. Tadi disebutkan bahwa nikotin itu termasuk zat beracun. Nah, mungkin orang yang merokok, anak-anak muda yang merokok sekarang nggak merasa bahwa dia itu sedang dipapar oleh zat-zat beracun. Efeknya kapan? Efeknya mungkin pada saat dia tua. Baru timbul kanker, kemudian timbul pneumonia, atau timbul penyakit-penyakit lain. Atau bahkan timbul langsung jantung koroner meninggal gitu ya, bisa jadi seperti itu. Nah, itu contoh dari toksisitas yang sifatnya adalah kronis. Nah, di sini ini ada sedikit ilustrasi ya, saya ambil dari literatur tentang akut toxicity dan juga chronic toxicity. Jadi kalau toksisitas akut pada gambar yang kiri itu ada kategorinya. Mulai dari practically non-toxic atau senyawa yang sangat tidak toksik atau senyawa yang normal ya. Kemudian yang sedikit toksik, kemudian yang sedengan, kemudian yang sangat-sangat toksik, highly toxic. Nah, kalau kita lihat pada angka lethal dose LD50, pada senyawa yang sangat-sangat toksik sekali, itu memiliki konsentrasi yang sangat rendah. Sebenarnya bukan konsentrasi angka tersebut. Angka tersebut itu adalah jumlah ya, jumlah. Semakin sedikit jumlah yang diberikan kepada organisme, maka langsung akan menimbulkan efek toksik. Itu adalah jika nilai LD50-nya adalah semakin kecil. Ini contohnya seperti mungkin ini ya, botulium toksin yang berasal dari Clostridium botulinum. Nah, itu dengan sejumlah 0,001 mg per kilogram saja, itu bila organisme yang terpapar dengan botulium toksin akan langsung memberikan efek toksik. Entah itu efek yang bermacam-macam ya. Nah, itu dikatakan bahwa dia sangat-sangat beracun sekali. Kemudian aflatoksin. Jadi aflatoksin ini
jamur-jamur yang banyak di tumbuhan seperti jagung, biji-bijian, banyak ditumbuhi aflatoksin dan juga mikotoksin, jamur beracun. Itu juga nilainya sangat kecil sekali. Jadi dalam jumlah kecil, dalam dosis kecil, sedikit saja kita terkena, itu akan menimbulkan efek toksik yang berbahaya. Oleh karena itu dia dikategorikan sebagai highly toxin. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang practically non-toxin atau sangat-sangat tidak toksik seperti air gitu ya. Air di sini nilainya sangat tinggi sekali. Maksudnya di sini adalah sebanyak apapun kita minum air, itu pasti kita tidak akan keracunan gitu ya. Karena pada dasarnya memang air itu tidak beracun. Nah, mungkin kemudian ke bawah etanol seperti minum-minuman beralkohol yang mengandung etanol, itu nilai LD50-nya adalah 7.000. Nah, di sini sudah ada batas angka. Nah, maksudnya di sini adalah apa? Jika kita minum minuman beralkohol dengan konsentrasi ataupun kadar lebih dari 7.000 mg per kilogram, maka akan terjadi efek toksik seperti itu. Nah, jadi LD50 ini adalah batas maksimal ataupun istilahnya dosis maksimal yang bisa menimbulkan efek toksik pada organisme yang terpapar. Nah, itu adalah pengertian secara gampangannya dari angka LD50 itu tadi. Nah, sedangkan bedanya dengan chronic toxicity ini adalah toksisitas secara kronis ya. Berarti dia dapat terpapar selama berhari-hari, selama berminggu-minggu, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, dan kemudian akan memberikan efek toksik di kemudian hari. Ini juga dikategorikan berdasarkan warnanya. Ini kalau yang paling merah ini adalah yang sangat-sangat toksik seperti itu. Nah, nikotin ini termasuk yang highly toxic. Jadi ya mungkin hati-hati aja ya, mungkin bagi yang rokok dan lain-lain. Nah, pada orang-orang yang menggunakan obat, terutama pada orang-orang yang menggunakan obat sehari-harinya, baik itu obat-obat yang untuk keperluan medis maupun orang-orang yang menyalahgunakan drug abuse, itu ada yang dinamakan sebagai toleransi dan juga ketergantungan, di mana ketergantungan ini diawali akibat si orang tersebut mentoleransi obat yang mereka konsumsi gitu. Seperti kalau di dalam bidang medis ada beberapa orang yang dia tidak bisa hidup dengan painkiller ataupun seperti asam mefenamat gitu ya, karena dia selalu pusing ataupun siklusnya lagi terganggu, kemudian dia minum painkiller seperti asam mefenamat dan ibuprofen dan lain-lain. Nah, mungkin awal-awal dia mengkonsumsi itu, dia akan memberikan efek yang terapeutik ya, efek yang menyembuhkan, efek yang menenangkan, dan lain-lain. Tetapi lama-kelamaan karena dia sudah sering kali mengkonsumsi, sudah bertahun-tahun, maka organ yang ada di dalam tubuhnya ini mengalami proses toleransi terhadap obat-obatan tersebut. Sehingga pada akhirnya dia akan ketergantungan. Jadi ketergantungan ini bisa diartikan baik itu orang yang mengkonsumsi obat-obat secara medikal, secara medis, maupun obat-obat yang digunakan dengan cara penyalahgunaan seperti itu. Nah, sedangkan dari konsep neurobiologi, jadi konsep ilmu tentang saraf, orang yang ketergantungan itu memang ada hubungannya dengan pemikiran pada orang tersebut, gitu ya. Jadi istilah ketergantungan atau dependence itu mengacu pada ketergantungan secara fisik. Jadi otak mereka mengatakan bahwa saya itu selalu butuh obat ini, kayak gitu. Jadi itu yang dinamakan sebagai ketergantungan pada suatu obat tertentu, baik itu obat yang memang digunakan secara medis maupun yang tidak. Sedangkan ketergantungan secara psikis, secara psikologinya itu disebut sebagai ketagihan atau addiction. Berarti memang agak bahaya ya gitu bila orang yang selalu memang ketergantungan tidak ada
pemecahannya, baik itu orang yang ketergantungan dalam bidang medis maupun yang tidak. Karena pada bidang medis pun, pada bidang medis sekalipun, sebenarnya ketergantungan itu kalau bisa dihindari. Memang banyak sekali kasus orang yang selalu hidupnya dengan obat-obatan tertentu, obat untuk mengurangi rasa sakit, kemudian obat-obatan supaya dia tidak nervous gitu ya, tidak dalam menghadapi orang. Ada juga kan biasanya orang yang selalu nervous, orang yang selalu takut, fobia seperti itu. Mereka mengonsumsi obat-obatan. Nah, tetapi kan seharusnya tidak selamanya seperti itu. Mereka harus mengalami treatment, mereka harus mengalami terapi untuk menghilangkan ketergantungan pada obat-obatan tertentu. Karena kalau dia sudah ketergantungan, itu yang sulit untuk dihilangkan. Tuh. Baik orang-orang yang berobat secara medis maupun justru orang-orang yang melakukan penyalahgunaan, seperti menggunakan nafsa dan lain-lain. Nah, oleh karena itu di dalam toksikologi dan juga farmakologi ada yang dinamakan sebagai drug tolerance ataupun toleransi obat. Di dalam segi farmakokinetika dan juga farmakodinamika, kedua hal ini dilihat kalau di dalam farmakokinetika atau toksikologinetika itu dilihat perubahan metabolisme dari suatu obat pada pemberian berulang di organisme ataupun di pasien tersebut gitu ya. Jadi kenapa kok mungkin beberapa mungkin ada yang mengalami ya, kenapa kok pada saat saya diresepkan obat pertama itu dosisnya adalah cuman sekian gram. Di sini ada contoh di atas, starting dose dia diresepkan 10 mg. Tetapi setelah 1 minggu itu dosisnya ditingkatkan, yaitu konsentrasinya ditinggikan 20 mg, kemudian pada hari ke-8 sampai hari seterusnya itu dosisnya ditingkatkan lagi 40 mg. Nah, ini kira-kira kenapa? Nah, karena di dalam tubuh ada proses metabolisme xenobiotik, metabolisme pada tahap farmakokinetikanya. Nah, terutama contohnya di sini pada golongan barbiturat, di mana pada dosis awal itu tidak akan memberikan efek terapeutik yang sama, tidak akan memberikan efek penyembuhan yang sama, sehingga dosis harus ditingkatkan seperti itu. Nah, itu yang dinamakan sebagai toleransi obat. Di dalam tubuh memang beberapa organisme ya di beberapa orang itu mengalami toleransi obat yang berbeda-beda. Semakin sering dia mengkonsumsi obat tersebut, drug tolerance-nya dia akan semakin tinggi. Sehingga kalau dia sakit lagi, bisa jadi dosisnya akan ditingkatkan. Nah, apakah semua obat seperti itu? Tidak, sepertinya tidak ya. Hanya obat-obat tertentu yang memiliki efek terapeutik yang benar-benar khusus di dalam organ tertentu yang diserang pada orang yang sakit ya, ini terutama. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau dilihat dari toleransi farmakodinamikanya, itu adalah merujuk pada perubahan adaptif. Maksudnya di sini adalah efek yang diberikan oleh tubuh, perubahan apa yang diberikan oleh tubuh pada sistem tubuh, apakah obat tersebut mempengaruhi jaringan ataupun mempengaruhi jaringan ataupun respon pada setiap sel yang ada di dalam tubuhnya. Nah, di sini contohnya adalah penggunaan obat golongan benzodiazepin, di mana reseptor obat dalam tubuh itu mengalami desensitisasi atau istilahnya kehilangan kepekaan gitu ya, istilah farmakologinya, di mana obat tersebut mengalami proses kehilangan kepekaan ataupun penurunan respon, sehingga perlu peningkatan dosis pada pemberian yang berulang. Jadi reseptor di dalam tubuh itu mengalami penurunan kepekaan gitu ya, penurunan kepekaan terhadap obat tersebut, sehingga harus diberikan dosis yang lebih tinggi daripada dosis awalnya untuk menimbulkan ataupun untuk mencapai efek terapeutik yang sama ataupun efek penyembuhan yang sama, seperti itu.
Jadi ini sedikit sedikit informasi dari segi farmakologinya. Jadi kenapa kok kita menyinggung farmakologi padahal kita ini anak TLM gitu ya. Bukan seperti itu, tetapi sebuah ilmu itu tidak bisa kita mengacu pada satu lini saja. Kita harus membuka pandang ke berbagai lini gitu ya. Karena satu ilmu itu pasti akan berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain. Seperti toksikologi ini. Jadi toksikologi ini benar-benar ilmu terapan yang kombinasi dari berbagai macam bidang ilmu. Yang paling memper itu adalah farmakologi, karena farmakologi ini kalau farmakologi ini belajar bagaimana obat tersebut memiliki efek terapeutik gitu. Nah, bagaimana obat tersebut memiliki efek terapeutik kalau tidak menentukan dosis gitu. Karena kalau dosis yang tidak tepat itu akan menimbulkan efek toksikologi. Nah, jadi satu paket istilahnya. Nah, sepertinya itu saja dari saya. Mungkin dari ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan sampai sini. Barangkali kalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Saya stop dulu. Oh, mahasiswanya nggak nambah ya, tetap ini 20. Oke. Ada yang ingin bertanya barangkali? Tadi sudah di SS? Belum ya? Belum, Bu. Ii mau bertanya? Tadi kayaknya kamera anunya di on kan? Iya. Tadi kan kalau yang di tabel itu vitamin D termasuk toksiknya tinggi gitu. Itu kenapa? Gimana? Vitamin D3. Vitamin D3, oke. Toksiknya kan tinggi kalau di tabel itu. Itu kenapa gitu? Padahal kan itu vitamin gitu loh. Nah, mungkin dalam dosis tertentu yang pertama. Karena bukan berarti vitamin itu dia selalu bermanfaat, tidak. Meskipun kita mengkonsumsi vitamin C sekalipun. Kalau kita mengkonsumsi vitamin C mungkin katakanlah lebih dari 1000 mg per hari. Itu pasti juga akan menimbulkan efek yang tidak diinginkan gitu. Karena pada dasarnya kebutuhan vitamin apapun, baik itu D3, vitamin B, vitamin C, di dalam tubuh itu tidak akan sebanyak itu gitu. Jadi yang di sini yang lebih ditekankan adalah vitamin D3 karena vitamin D3 sendiri sebenarnya bagi orang sehat kebutuhannya itu kurang di bawah itu, sedikit sekali gitu. Dan vitamin D3 itu kan kalau di dalam lingkungan kita bisa didapatkan dari sinar matahari ya. Bukan secara langsung secara oral kayak gitu. Kecuali bagi orang yang sakit, mungkin konsumsi vitamin D3 bisa ditingkatkan. Sama prinsipnya seperti kita mengkonsumsi vitamin C. Nah, ini mungkin vitamin C dan D3 ini mungkin kan lagi banyak dibahas karena hubungannya dengan COVID dan lain-lain. Nah, kalau kita kaitkan dengan orang yang sehat, sebenarnya tubuh kita dalam membutuhkan vitamin C harian itu hanya 10 mg saja. Nah, hanya 10 mg saja yang tubuh kita butuhkan bila kita itu tidak ngapa-ngapain ataupun tidak sakit dan lain-lain kalau kita sehat. Tetapi kenapa yang dijual di apotek, yang dijual di Indomaret, Alfamart dan lain-lain, vitamin C itu kadarnya 10 mg. Nah, karena vitamin C dalam dosis tinggi itu sangat dibutuhkan untuk proses penyembuhan seperti itu. Nah, sama halnya dengan vitamin D. Vitamin D itu sangat sedikit sekali dibutuhkan bagi kita yang sehat. Jadi kalau istilahnya kalau kita tidak sakit, tidak mengalami suatu hal apapun, vitamin itu tidak diperlukan. Gitu. Kita jangan minum vitamin. Karena percuma saja kalau kita sehat kita minum vitamin C 1000 mg katakanlah, atau vitamin D 1000 konsentrasi 1000 juga, itu pasti akan dikeluarkan
tidak akan terserap, akan dikeluarkan dalam tubuh kita dalam bentuk urin seperti itu. Jadi istilahnya buang-buang gitu loh. Kecuali pada saat kita memang lagi sakit baru kita konsumsi supaya dia dapat diserap ke dalam tubuh dan memiliki efek yang menyembuhkan kayak gitu. Ya, itu ya. Mungkin ada lagi barangkali. Bu, izin bertanya. Iya, silakan. Tadi kan dibahas kayak yang ketergantungan obat gitu, Bu. Iya. Soalnya nenek saya sendiri kayak gitu, Bu. Kalau nggak minum obat yang sering dia minum, dia bakalan sakit gitu, Bu. Itu Obat cara apa cegahnya itu kira-kira? Obat apa Itu, Bu, kira-kira? Penamet sama Dexa. Asam mefenamat sama? Sama yang merek Dexa itu, Bu. Dexa itu kan bukannya namanya distributor obat ya? Nggak tahu, Bu. Soalnya biasa kalau nenek saya beli di warung itu kayak gitu, Bu, belinya. Terus minumnya setiap hari. Kalau nggak minum sakit. Apanya yang sakit? Mungkin apa asam urat gitu, persendian gitu? Apa yang sakit? Iya, Bu, sampai kadang lututnya itu bengkak. Oh, ya itu apa tuh yang dikhawatirkan ya, apalagi painkiller seperti asam mefenamat itu kan kalau orang mengkonsumsi kan kita merasa nyaman gitu loh. Apalagi orang yang memiliki kesakitan di sendi-sendi tertentu ataupun di bagian tubuh tertentu. Ya, contoh sederhananya kalau kita sakit gigi gitu ya. Kita sakit gigi ataupun gigi geraham terakhir kita itu tumbuh pada umur-umuran seperti kita, itu kan biasanya gigi geraham kita kan tumbuh. Nah, itu kan sakitnya luar biasa. Nah, untuk menghilangkan sakit biasanya kita minum painkiller, minum asam mefenamat. Tetapi apakah kita minum terus-terusan seperti itu? Nggak ada upaya untuk menyembuhkan. Nah, memang kalau bisa diupayakan untuk treatment gitu loh, untuk menyembuhkan hal yang menjadi sakit dalam tubuh kita. Kalau gigi kita sakit ya berarti kita harus treatment ke dokter gigi untuk agar gigi kita itu tidak sakit lagi, entah itu dicabut, entah itu ditambal dan lain-lain. Nah, kalau neneknya tadi mungkin di bagian tertentu kalau nggak minum itu nanti bisa bengkak dan lain-lain. Nah, sumber sakitnya ini harus dicari gitu loh, supaya tidak ketergantungan obat. Sumber sakitnya ini harus dicari, ditreatment, diperbaiki dan disembuhkan kayak gitu. Kalau memang sendi-sendinya itu yang bisa menyebabkan bengkak, ya mungkin harus konsumsi makanan tertentu, menghindari makanan tertentu, atau harus terapi di rumah sakit dan lain-lain, atau melakukan prosedur tertentu atau prosedur operasi dan lain-lain gitu ya. Agar tidak ketergantungan itu tadi. Nanti bisa jadi lama-kelamaan mungkin beberapa tahun kemudian satu tablet asam mefenamat itu tidak mempan, masih terasa sakit. Bisa jadi nanti ditingkatkan menjadi 2 tablet sekali minum. Nah, itu kan rawan ya kalau semakin ketergantungan seperti itu. Ya memang kalau kita lihat dari segi medis, kalau bisa ya sumber sakitnya itu dihilangkan, disembuhkan, bukan ditutupi. Jadi painkiller itu sebenarnya kan menutupi rasa sakit saja, tidak menyembuhkan. Gitu ya. Makasih, Bu. Ya contoh sederhananya seperti kita sakit gigi aja. Kita sakit gigi minum ibuprofen, minum asam mefenamat. Itu untuk menutupi rasa sakit saja. Tetapi kalau efeknya sudah reda dari painkiller tersebut, pasti akan sakit lagi gigi kita kayak gitu. Jadi ya kita obati yang menjadi sumber sakit kita supaya kita nggak ketergantungan kayak gitu. Ya. Udah lagi barangkali sampai sini. Tanya lagi. Kayaknya udah cukup lama ya. Ada lagi silakan. Terakhir mungkin ya. Orang-orang tua zaman dulu gitu kayak nenek atau siapa gitu kalau keracunan misalnya muntah-muntah atau keracunan kenapa biasanya diminum air kelapa itu loh, kelapa muda. Memang ada efeknya atau sugesti aja, Bu? Kalau kayak gitu sih bisa jadi ada kan mungkin, tapi saya belum nemu jurnalnya. Tapi yang bisa saya
analisa di dalam air kelapa, apalagi air kelapa hijau gitu ya, ada suatu senyawa yang dapat mengkelat ataupun menarik, seperti susu gitu loh ya. Kalau kita kadang keracunan ataupun terlalu terpapar dengan bahan-bahan kimia, kadang kita minum susu. Kenapa sih kok susu gitu? Sebenarnya sama aja. Kenapa sih kok air kelapa gitu? Karena di dalam susu tersebut dia memiliki senyawa untuk dapat mengikat logam berat gitu. Kayak pada saat kita praktikum protein dengan logam berat, jadi susu yang terkena logam berat itu akan ditarik. Nah, mungkin barangkali di air kelapa tersebut juga memiliki efek yang sama. Dia dapat menarik suatu senyawa yang beracun seperti itu. Tapi memang perlu cari literatur lebih lanjut sih gitu. Kalau air kelapa memang saya belum pernah baca, tapi memang orang-orang banyak yang berkata seperti itu. Meskipun orang tua saya juga seperti itu gitu loh. Juga kadang di rumah itu ada yang lagi diare dan lain-lain. Oh, disuruh minum air kelapa kayak gitu supaya nggak keracunan makanan kayak gitu. Nah, itu mungkin ada efek yang seperti itu. Tapi yang sudah pernah saya baca ya yang di susu ini, karena memang susu ini memiliki agen penghelat atau pengikat logam berat. Kalau dia bereaksi dengan logam berat akan diikat sehingga akan dapat dengan mudah dikeluarkan dalam sistem tubuh kita kayak gitu. Istilahnya kan susu itu kan detoksifikasi juga ya, gitu. Terutama kalau seumpama kita habis seharian praktikum kontak dengan bahan-bahan kimia, nah mungkin kita agar mengurangi paparan tersebut, kita biasanya disarankan minum susu kayak gitu. Nah itu karena dia memiliki efek mengikat senyawa-senyawa logam berat untuk agar segera dikeluarkan dan tidak berikatan dengan jaringan yang ada di dalam tubuh kita. Itu ya. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih. Nah, mungkin dinyalakan dulu kameranya, kita SS sebelum berakhir. Diayu Sofia, Gilang, dan Tasya, silakan dinyalakan kameranya. Oke, yang mau SS siapa ini? Saya bantu SS nih, Bu. Oke, ya terima kasih. Ya. Untuk yang pertama, 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2, 3. Sampun, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih Ii, terima kasih semuanya. Mungkin dari saya itu saja di pertemuan hari ini. Tidak ada tugas dan lain-lain, tugasnya mulai minggu depan saja, dan juga waktunya. Saya akhiri sampai sini. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu.